السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور كل محدثات وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita alhamdulillah. Maaf nang qiyamul. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Sabtu. Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga dapat melaksanakan jamaah di Masjid Ar-Rahim ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah berkata, qala Nabi alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Inna Allah Ta'ala yarda lakum thalasan wa yakrahu lakum thalasan. Inna Allah Ta'ala yarda lakum thalasan wa yakrahu lakum thalasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada kalian, kata Nabi. Ridho kepada kalian itu lakukan 3. Dan Allah benci dengan melaksanakan 3 macam. Nabi menceritakan tentang 3 macam yang mendatangkan keridhaan Allah, dan 3 macam yang mendatangkan keridhaan Allah. Tentu ridho dan murka itu 2 hal kadang mau ada pada seseorang. Apabila seorang itu diridhoi Allah, jika ada di. Tapi apabila seorang itu dimurkai Allah, pasti kadang mendapat ridho Allah. Hadis ini sangat menjadi pegangan dan renung. Tidak ada di antara kita yang tidak berharap Allah itu. Tidak ada di antara kita yang tidak berharap Allah itu dengan kita. Keridhaan Allah yang
pertama kali kita dapat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memasukkan seseorang yang diridhoi Allah itu ke dalam neraka. Orang-orang yang ada di dalam neraka itu orang yang dibenci oleh Allah. Allah tidak pernah memasukkan seseorang yang Allah ridhoi itu ke dalam neraka. Artinya kemana? Ke surga. Maka 3 macam patut untuk kita pegang, perhatikan. Cuman hati-hati karena sarba 3, lebih nata huruf. Yang Allah benci, dikira Allah. Yang Allah suka, dikira Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang paling disukai oleh Allah. Apa yang paling diridhoi oleh Allah Ta'ala. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Jaga betul-betul ini dalam kehidupan. Kayak apapun potongan manusianya, dialu-alukan oleh sekian banyak manusia. Tangan sidin, ada ketangkisan lagi, dan ciumnya bolak-balik. Tapi apabila beliau masih menyekutukan Allah, itulah potret manusia yang dibenci. Hati-hati kalau pinata cium tangan orang yang dibenci Allah meridhoi manusia yang ibadahnya kuat dan tauhidnya bersih. Wala tusyriku bihi syai'an. Maka nanti menjelang siang ada zikir pagi. Menjelang maghrib ada zikir sore. Zikir pagi, zikir petang. Dalam zikir pagi, zikir petang, yang terkumpul adalah salawat, doa. Satu pernyataan yang disuruh dibaca 3 kali pagi dan petang. Raditu billah. Ya Allah, ridho bertuhan kepada Allah. Hamba ridho bertuhan kepada Allah Ta'ala. Selesaikah dengan ucapan itu? Tidak selesai. Kita mengaku bertuhan kepada Allah. Ridho bertuhan kepada Allah. Ikhlas bertuhan kepada Allah. Tapi belum selesai. Bagaimana tentang perjalanan hidup kita hari-hari? Betulkah menampakkan sebagai orang yang ikhlas bertuhan kepada Bapak Ibu? Siapa gerangan kada ikhlas bertuhan kepada Allah? Orang yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah siapa? Orang yang menyekutukan Allah, sekalipun sholat 5 waktunya jalan, sekalipun zakatnya jalan, sekalipun saumnya, puasanya jalan, tapi syiriknya jalan. Syirik itu manusia yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah. Tarik pangsiden kalau dipadahkan bertuhan. Tapi bagaimana kita katakan seseorang itu ridho bertuhan kepada Allah? Dalam lubuk imannya terdapat sandingan-sandingan terhadap Allah Ta'ala. Itu tidak ikhlas bertuhan kepada Allah. Maka Allah katakan, maka Rasulullah SAW katakan, orang yang paling diridhoi oleh Allah Ta'ala, ta'buduhu wa la tusyrik. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, satu ini aja dulu kita tangkap. Harapan besar
Allah akan menyayangi dan mencintai kita sebelum yang dua macam menyusul. Sebelum yang dua macam. Kenapa gerang? Maka ridho Allah tu yang kita tuntut dalam kehidupan. Apakah ada hubungannya ridho Allah tu dengan ridho manusia? Ada, tapi banyak kada nyambung. Yang Allah suka, manusia kada suka. Kebanyakan yang manusia suka, Allah tidak suka. Artinya, yang paling kita utamakan dalam hidup ini adalah ridhonya Allah Ta'ala. Manil tamasa Allah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa manil tamasa fi ridon nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa ashatu alaihi nas. Tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang tujuan hidupnya ridho Allah Ta'ala, sekalipun dibenci oleh semua manusia, seseorang tujuannya ridho Allah, dia jaga dirinya, perkataannya, perbuatannya dari apa yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Tujuannya ridho Allah. Tapi manakala dia mengaih ridho Allah, melakukan amal yang mendatangkan ridho Allah, manusia kada suka. Manil tamasa biridullah bisukhtillah bisuktinas. Manusia kada suka. Banyak nang Allah suka, nang manusia kada suka. Kada nyambung. Radhiyallahu an. Allah tetap ridho kepadanya. Satu saat manusia yang kada suka dibuat Allah ridho kepadanya. Asal tujuannya ridho Allah. Wa manil tamasa fi ridon nas. Siapa yang tujuan hidupnya keridhaan orang banyak, kesenangan manusia, bisukhtillah, tapi Allah murka. Untuk meraih kesenangan orang banyak, melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah murka. Tunggu, kata Nabi, sakhitallahu alaihi wa ashatu alaihin. Allah akan memurkainya dan Allah akan buat semua manusia. Keridhaan Allah itu sangat penting dalam hidup. Dan yang pertama, beribadah dengan baik, tidak menyembah. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Allah senang yang berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah itu? Agama Allah. Apa agama Allah itu? Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Anta'tasimu bihablillah. Pegang kuat-kuat Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Maka Allah ridho. Allah senang. Wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai. Jangan ditinggalkan lagi. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah dalam melaksanakan perintah menjauhi larangan bagi seorang muslim dan muslimah. Ini syarat yang kedua, meraih keridhaan Allah. Bapak Ibu, sebesar apapun ibadah yang dia akui, diklaim ibadah itu, sebanyak apapun manusia yang melakukan bentuk ibadah itu, tapi tidak masuk dalam bihablillah, tali Allah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tidak mendatangkan keridhaan Allah, bahkan mendatangkan kebencian.
mendatangkan kebencian dari Allah. Yang malam berbulan-bulan bertahun-tahun menggawi. Dilacak itu di dalam Al-Quran dan Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama masa lalu, termasuk bukan keridhaan Allah yang didapatkan. Seorang ulama salafus salih mengerjakan salat. Di sampingnya ada lagi seorang laki-laki. Dia duduk menunggu datangnya tolok. Waktu terbitnya mata, selesai salat. Kemudian setelah tolok, dia bertahan 10 sampai 15 menit untuk melaksanakan salat. Seorang ulama itu berdiri. Laki-laki yang ada di samping berdiri lagi melaksanakan yang sama. Selesai dia melaksanakan itu, salam, selesai. Laki-laki yang ada di sampingnya habis salam berdiri lagi, salat lagi, salam lagi, berdiri lagi, salat lagi. Sementara seorang ulama besar di sampingnya sekali, memang isyarat itu rakaat. 2 rakaat kan? Rakaat. Maka ulama ini menegurnya. Salat apa yang kau laksanakan? Berulang-ulang. Salam takbir, salam takbir, takbir. Salat apa? Biasanya perilaku yang seperti ini yang Allah gambarkan dalam Al-Quran 116 Al-An'am, iyattabi'una illa dhann. Dia melakukan sesuatu dengan persangkaan. Dia menyangka makin banyak takbir salam, makin banyak takbir salam, makin banyak pahalanya. Persangkaannya. Seorang ulama besar berkata, salat apa? Ditegur oleh ulamanya. Laki-laki ini marah dan berkata, apakah dengan salat yang kulaksanakan ini Allah akan memasukkanku ke neraka? Aku masuk neraka kah gara-gara salat ini, katanya. Seorang ulama yang damai menghadapi segala sesuatu, maka dia berkata, tidak memasukkan ke neraka karena. Tapi tidak sedikit orang yang Allah masukkan ke neraka bi khilafis sunnah karena menyelisihi sunnah itu yang Allah benci. Menyelisihi sunnah itu yang Allah tidak suka sekalipun bentuknya salat. Bentuknya salat. Tapi menyelisihi sunnah. Kadada sholat isya itu 10 rakaat. Dinasehati, marah. Masuk neraka karena sholat. Tidak, kata beliau. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Peringatan keras dari Allah. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah merasa takut orang yang suka menyelisihi Nabi. Lawan Nabi itu berselisih. Bukan berselisih orang Banjar. Orang Banjar itu berselisihan bahwal. Itu tidak. Gawiannya itu menyelisihi Nabi. Ujar Nabi ke kanan, belok kiri. Ujar Nabi ini gawi, kada digawinya, yang kada disuruh Nabi digawinya habis-habisan. Kada takutankah pelaku-pelaku penyelisih Rasul ini, antusibahum fitnatun, Allah akan timpakan bencana dalam kehidupan. Allah akan timpakan fitnah dalam kehidupan. Dan fitnah itu sangat berat. Satu belum selesai, datang lagi yang lain.
Belum selesai lagi, datang lagi yang lain. Imam Qurtubi rahimahullah, bukankah katakan seorang pemegang sunnah dan mendakwahkan sunnah itu adalah salah satu penahan turunnya bala ke muka bumi. Banyaknya yang memegang sunnah dalam Islam itu menahan bala. Bala tidak diturunkan. Tapi manakala apa yang Nabi ajarkan kada dipakai, di luar daripada ajaran Nabi itu yang dipakai habis-habisan, antusibahum fitnatun, Allah akan timpakan fitnah. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan fitnah itu apa? Fitnah yang dimaksud ayat itu apa? Kecintaan seseorang kepada agamanya dicabut oleh Allah. Kada ada bencana paling besar daripada seorang muslim tidak mencintai lagi Islamnya, bencana yang paling besar, Bapak. Adalah itu terjadi, ada seolah-olah hari ini yang berkata itu bukan muslim. Padahal dia seorang figur, seorang ulama. Ucapan yang dikeluarkannya menekan habis-habisan. Pada siapa? Kepada Islam dan kepada umat Islam. Rasa cintanya kepada agamanya dicabut oleh Allah. Bagaimana seseorang bisa berjuang untuk Islam kalau seseorang kadang mencintai Islam? Bagaimana rasa Islam itu, cinta kepada Islam itu dicabut? Karena apa? Setiap hari nang digawe hingganya berselisih dengan Nabi Muhammad. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atau Allah nanti pada hari kiamat, hari pembalasan, akan mencampakkan orang itu ke dalam azab yang pedih. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meraih mendapatkan ridhonya Allah, an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah Ta'ala. Jangan bercerai-berai. Yang di dalamnya aturan Islam adalah Al-Quran. Islam seseorang tidak akan pernah beres. Tidak memegang teguh aturannya lewat. Islam seseorang tidak pernah benar kalau tidak memegang teguh aturannya lewat lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pengikut setia Nabi. Mencintai belum tentu mengikuti, tapi mengikuti pasti mencintai. Ikuti apa yang pernah ditanamkan dan diajarkan oleh Rasul pada masa. Pagi ini kita sholat subuh jamaah. Bukankah ini satu peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak pernah mengerjakan sholat kecuali berjamaah. Dan kata Nabi, orang yang paling malas jamaah sholat subuh adalah orang-orang mana Pak? Kepian seorang menyambatnya. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, yang ketiga, wala tunasihu man wa tunasihu man wallahu Allahu ma amarakum, dan memberikan nasihat. Pada siapa memberikan nasihat? Kepada orang yang Allah pilih untuk mengurus urusan. Ini ada problem. Kadang-kadang kada mau dinasihat. Siapa yang Allah pilih mengurus urusan? Pak. Siapa yang Allah pilih mengurus urusan kita? Mulai dari tingkat ketua RT, lurah, camat, sampai ke puncak Indonesia 1. Wajib kita memberikan nasihat
Kayaknya salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada pemimpin menyampaikan satu keburukannya kemudian diluruskan itu lebih tinggi daripada jihad yang tertinggi. Tapi ini kada tepat. Kadang-kadang kada ditolak tapi kada digawe. Atau sama sekali kada diterima. Nasihat menasihati dalam Islam, bukankah itu bahagian daripada apa? Daripada kehidupan yang beruntung. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Siapa nang kada rugi? Illal ladzina amanu amilus shalih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah jamin manusia yang tidak akan rugi hidup di dunia ini hanya 3. Yang pertama, orang beriman pasti tidak akan rugi hidup di dunia. Bagaimana orang beriman itu rugi? Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Allah ditukari Allah Ta'ala diri orang yang beriman, harta orang yang beriman itu dengan surga. Bapak-bapak, diri kita, harta kita itu milik siapa? Milik siapa, Pak? Milik Allah, itu pasti jawabannya. Diri kita milik Allah, harta kita milik Allah. Tapi manakala pemilik diri dan pemilik harta itu orang yang beriman, kata Allah, aku beli diri kalian dan harta kalian. Inilah nilai sebuah keimanan. Iman yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Iman kita jaga. Iman kita jaga setiap kesempatan. Kita pantau ada hal-hal yang bisa merusak kepada keimanan kita. Yang kada rugi yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang melakukan amal soleh. Iman dan amal soleh ini 2 hal yang hampir tidak terpisahkan. Kenapa orang bisa melakukan amal soleh? Karena dia beriman. Pada saat dia beriman, pasti dia melakukan amal soleh. Apa ganjarannya? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat alahum jannatul wa nuzulam bima kanu ya'mal. Orang yang beriman dan beramal soleh, surga, jannatul ma'wa, sebagai tempat. Di dalam Al-Kahfi, surga Firdaus tempatnya. Orang beriman dan beramal soleh. Karena iman, dia beramal soleh. Dilakukan amal soleh karena dia beriman. Yang ketiga, yang kada pernah rugi itu, watawasaw bil haq, watawasaw bis. Orang yang saling menasehati kepada kebenaran dan saling menasehati kepada kesabaran. Artinya penasihat itu adalah orang yang dan kita semuanya penasihat. Kita semuanya penasihat. Kita semua bisa menyampaikan apa yang ada pada kita. Segala bentuk kebaikan yang kita terima dari dinul haq, agama yang benar. Agar kehidupan kita tidak merugi, sampaikanlah kebenaran itu. Walau sekalipun Pak, rasa takutan menyampaikan, rasa santuk, jangan rasa santukan. Sampaikan nasihat itu dengan Bapak, Ibu, Quran 6. Ada 3 lagi yang belum. Kesempatan lain. Apa kata Allah nang 3? Itu bocorannya aja dong.
Apa? Wa yaskhatu lakum salasan. Allah benci pada kalian. Allah benci, jaga 3. Qila wa qala yang pertama. Qila wa qala bahasa. Hari ini penyebar berita. Wah. Ada jelas lagi sebarkan. Zaman dikit. Apabila menyebarnya ada ba 4 belima. Berita hoak bahari itu maaf. Ibu belima ba 4 duduk-duduk di pelataran bisik-bisik. Itu aja. Hari ini sekali picik 1 juta manusia. Hati Pak, ini besar benar dosanya. Jangan menyebarkan berita. Lagi merugikan orang lain. Yang kedua, kasratus dari hal-hal yang tidak patut. Ya, wa idha'atal mencampakkan harta. Anakallahu hamdik Allah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.